Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdian dari 23 Main 4 dengan NIM 3022311125. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan tahunan dari PT HM Sempurna tahun 2020, 2021, dan 2022. Baik, di sini ada profil dari PT HM Sempurna Tbk. Profil perusahaan memiliki visi, yaitu menjadi perusahaan yang paling terkemuka di Indonesia dan memiliki visi falsafah tiga tangan yang mewakili pemangku kepentingan utama yang harus dirangkul perusahaan untuk mencapai visi dan misinya, yaitu perokok dewasa, karyawan, mitra bisnis, dan pemegang saham dan masyarakat luas. Baik, kita langsung ke materi. Oke, yang pertama yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan atau mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari penjualan aset dan ekuitas yang dimiliki. Nah, yang pertama return on asset atau sering kita sebut ROA. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. ROA menunjukkan tingkat efisiensi aktiva. Nah, cara mencari ROA sendiri yaitu dengan laba bersih dibagikan dengan total aset terus dikalikan 1%. Pada tahun 2020 terdapat persentase sebesar 1.727,26% dan pada tahun 2021 terdapat ROA sebesar 1.342,99% dan pada tahun 2022 terdapat persentase sebesar 1.149,91%. Nah, kesimpulannya, data menunjukkan bahwa laba bersih menurun dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Sementara total aset terus meningkat. Persentase ROA juga mengalami penurunan dari 1.727,26% pada tahun 2020 menjadi 1.149,91% pada tahun 2022. Kesimpulannya, meskipun laba bersih bahwa meskipun laba bersih menurun, efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan laba juga menurun, menunjukkan bahwa perusahaan menghadapi tantangan dalam mempertahankan profitabilitas yang tinggi seiring dengan pertumbuhan aset. Terus yang kedua, ada return on equity atau sering kita sebut ROE. ROE, ROE itu sendiri adalah mengukur kemampuan perusahaan dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. ROE mencerminkan efisiensi modal sendiri. Cara mencari ROE sendiri yaitu dengan laba bersih dibagikan total ekuitas terus dikalikan 1%. Pada tahun 2020 terdapat persentase sebesar 2.837,17% dan pada tahun 2021 terdapat persentase sebesar 2.442,50% dan pada tahun 2022 terdapat persentase sebesar 2.236,41%. Nah, kesimpulannya, laba bersih bisa menurun dari tahun 2020 hingga 2022. Dan total ekuitas juga mengalami penurunan. ROE turun dari 2.837,7% pada tahun 2020 menjadi 2.236,1% pada tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan tetap menghasilkan laba yang signifikan, efisiensi dalam menggunakan ekuitas untuk menghasilkan laba juga menurun, yang dapat menunjukkan tantangan dalam mempertahankan produktivitas yang tinggi dengan penurunan ekuitas. Selanjutnya yang ketiga, return on investment atau ROI. ROI adalah mengukur kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan neto. ROI tersendiri bisa jadi dengan laba bersih dibagikan investasi terus dikalikan 1%. Pada tahun 2020 terdapat ROI sebesar 17.643,77% dan pada tahun 2021 terdapat 146.796,44% dan pada tahun 2022 terdapat 134.697,99%. Nah, kesimpulannya, laba bersih menurun dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Sementara investasi juga mengalami penurunan. ROI menunjukkan penurunan dari 170,693,77% pada tahun 2020 menjadi 134,697,99% pada tahun 2022. Kesimpulannya, meskipun laba bersih tetap tinggi, efisiensi dalam menghasilkan laba dari investasi menurun. Mengidentifikasikan penurunan efektivitas investasi dalam menghasilkan laba. Nah, berikut materi yang kedua, yaitu rasio likuiditas atau mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya dalam jangka pendek. Yang pertama, current ratio atau sering kita sebut CR. Current ratio mengukur kemampuan perusahaan membayar utang lancar dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki. Secara umum, semakin tinggi rasio lancar perusahaan, maka semakin liquid perusahaan tersebut.
Nah, syarat tersendiri bisa dicari dengan aset lancar dibagikan kewajiban lancar, terus dikalikan 100%. Pada tahun 2020, terdapat persentase CR sebesar 24.541,36% dan pada tahun 2021 sebesar 18.813,79%. Dan pada tahun 2022 terdapat 16.851,50%. Kesimpulannya, CR menurun dari 24.051,3% pada tahun 2020 menjadi 16.851,50% pada tahun 2022. Meskipun aset lancar sedikit meningkat dan kewajiban lancar juga meningkat, ini menunjukkan bahwa perusahaan menghadapi penurunan dalam kemampuan likuiditas relatifnya untuk memenuhi kewajiban jangka pendek seiring dengan meningkatnya kewajiban lancar. Terus yang kedua, quick ratio. Quick ratio atau acid-test ratio mengukur kemampuan perusahaan membayar utang lancar dengan menggunakan aktiva yang lebih lancar atau tidak termasuk persediaan yang dimiliki. QR sendiri bisa dicari dengan aset lancar persediaan dibagikan kewajiban lancar terus dikalikan 100%. Pada tahun 2020, QR terdapat persentase sebesar 13.735,16% dan pada tahun 2021 sebesar 10.718,03% dan pada tahun 2022 sebesar 9.365,34%. Nah, kesimpulannya, Kiara menurun dari 13.735,6% pada tahun 2020 menjadi 9.305,34% pada 2022. Meskipun aset lancar dikurangi persediaan relatif stabil dan kewajiban lancar meningkat. Penurunan QR menunjukkan bahwa perusahaan mengalami penurunan dalam likuiditas jangka pendek yang lebih ketat tanpa mempertimbangkan persediaan, mengidentifikasikan penurunan kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek secara cepat. Terus cash ratio. Cash ratio adalah kemampuan perusahaan yang membayar utang lancar dengan menggunakan kas atau surat berharga yang dimiliki atau aktiva yang paling lancar. Peningkatan cash ratio juga menunjukkan pertanda membaiknya kinerja keuangan. Kiora atau cash ratio bisa dicari dengan kas ditambah dengan setara kas terus dibagikan kewajiban lancar dikalikan 1%. Nah, pada tahun 2020 terdapat persentase CR sebesar 9.438,80% dan pada tahun 2021 terdapat persentase sebesar 8.123,90%. Dan pada tahun 2022, 13.000,1375%. Nah, kesimpulannya, rasio kanan atau CR menunjukkan penurunan drastis dari 9.438,40% pada tahun 2020 menjadi 13.030,30% pada tahun 2022. Meskipun kas dan setara kas meningkat pada tahun 2021, terjadi penurunan signifikan pada tahun 2022, mengidentifikasikan penurunan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lingkungannya. Terus materi yang ketiga, yaitu rasio leverage atau rasio yang membandingkan total utang terhadap aset atau modal perusahaan. Yang pertama, debt to asset ratio atau DAR, mengukur proporsi dana yang bersumber dari utang untuk membiayai aktiva perusahaan. Debt ratio menunjukkan besarnya risiko keuangan. Semakin tinggi nilai DAR, maka semakin berisiko suatu perusahaan dari sisi keuangannya. Data sendiri bisa dicari dengan total keuangan, total utang dibagikan dengan total aset terus dikalikan 1%. Pada tahun 2020 terdapat persentase DAR sebesar 3.912,02% dan pada tahun 2021 sebesar 4.501,57% dan pada tahun 2022 sebesar 4.858,20%. Nah, kesimpulannya, DAR menunjukkan tren peningkatan dari 3.912,9% pada tahun 2020 menjadi 4.858,24% pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi total utang terhadap total aset perusahaan semakin meningkat setiap tahunnya. Peningkatan ini mengidentifikasikan bahwa perusahaan semakin bergantung pada utang untuk membiayai asetnya, yang dapat menandakan peningkatan risiko finansial terkait dengan kewajiban utang yang lebih besar. Terus yang kedua, DER, debt to equity ratio atau DER, menunjukkan proporsi ekuitas dalam menjamin utang total. DER juga menunjukkan besar risiko keuangan. Semakin tinggi nilai DER, maka semakin tinggi juga risiko perusahaan mengalami kebangkrutan. Data sendiri bisa dicari dengan total utang dibagikan dengan total ekuitas terus dikalikan 100%. Nah, pada tahun 2020, DER terdapat persentase DER sebesar 6.425,82% dan pada tahun 2021 sebesar
8.187,01%. Dan pada tahun 2022 sebesar 9.428,50%. Nah, kesimpulannya, biar meningkat secara signifikan dari 6.425,52% pada tahun 2020 menjadi 9.448,50% pada tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa proporsi utang terhadap ekuitas perusahaan semakin meningkat, menandakan bahwa perusahaan semakin bergantung pada utang dibandingkan ekuitas untuk membiayai operasinya. Peningkatan NIR juga ini mencerminkan risiko finansial yang lebih tinggi karena ketergantungan yang lebih besar pada utang. Terus yang keempat, rasio aktivitas atau kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya dalam menghasilkan pendapatan. Yang pertama itu rasio perputaran total aset atau total aset turnover, yaitu merupakan mengukur efektivitas seluruh aktiva dalam menghasilkan penjualan. Semakin tinggi, tinggi total aset turnover, maka semakin tinggi efektif operasional perusahaan tersebut. Total aset turnover bisa dicari dengan penjualan bersih dibagikan total aset, terus dikalikan 1%. Nah, pada tahun 2020 terdapat TAT sebesar 18.605,30% dan pada tahun 2021 sebesar 18.622,94% dan pada tahun 2022 sebesar 5.092,45%. Nah, kesimpulannya TAT menunjukkan penurunan drastis dari 18.605,30% pada tahun 2020 menjadi 5.092,45% pada tahun 2022. Meskipun total aset mengalami peningkatan secara bertahap, penurunan signifikan dalam penjualan bersih pada 2020 menyebabkan efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan penjualan turun tajam. Hal ini mengidentifikasikan bahwa perusahaan yang efektif dapat memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan penjualan pada tahun-tahun terakhir. Yang kedua, rasio perputaran aset lancar atau current asset turnover, yaitu merupakan rasio perputaran aset lancar, mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan dari aset lancarnya. Semakin tinggi rasionya, maka semakin banyak penjualan yang dihasilkan dari aset lancar. Karena aset turnover bisa dicari dengan penjualan bersih dibagikan aset lancar, terus tinggalkan 1%. Pada tahun 2020, CAT atau karena aset turnover terdapat persentase sebesar 22.491,9% dan pada tahun 2021 sebesar 23.926,08% dan pada tahun 2022 sebesar 6.745,16%. Nah, kesimpulannya, rasio kas aset turnover menunjukkan penurunan tajam dari 22.491,9% pada tahun 2020 menjadi 6.745,16% pada tahun 2022. Meskipun aset lancar relatif stabil, penurunan besar dalam penjualan bersih menyebabkan penurunan signifikan dalam efisiensi penggunaan aset lancar untuk menghasilkan penjualan. Ini mengidentifikasikan bahwa perusahaan kurang efisien dalam memanfaatkan aset lancarnya untuk mendukung penjualan pada tahun-tahun terakhir. Yang kelima, rasio pasar. Mengukur bagaimana pasar atau para pemodal menilai perusahaan tersebut. Nah, yang pertama terdapat Prices Earning Ratio atau PER. PER adalah mengukur sejauh mana investor menilai prospek perusahaan di masa yang akan mendatang. PER sendiri bisa dijadi dengan harga per saham dibagikan earning per share, terus dikalikan 1%. Pada tahun 2020, PER terdapat persentase sebesar 103.462,62% dan pada tahun 2021 sebesar 115.096,9% dan pada tahun 2022 sebesar 97.826,09%. Nah, kesimpulannya, PER menunjukkan penurunan dari 115.996,9% pada tahun 2021 menjadi 97.826,09% pada tahun 2022. Meskipun harga per saham dan earning per share tetap relatif stabil, penurunan PER ini menunjukkan bahwa meskipun laba PER saham meningkat, harga saham tidak meningkat secara proporsional, sehingga valuasi relatif terhadap laba menurun. Hal ini dapat mengindikasikan penurunan ekspektasi pasar terhadap pertumbuhan laba perusahaan di masa depan. Terus yang kedua, Dividend Payout Ratio atau DPR. Dividend payout ratio adalah perbandingan antara jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham dengan laba bersih perusahaan. DPR sendiri bisa dicari dengan total dividen dibagikan laba bersih yang dihasilkan, terus kalikan 1%. Pada tahun 2020, DPR terdapat persentase sebesar
9.890,14% dan pada tahun 2021 sebesar 10.701,26% dan pada tahun 2022 sebesar 10.095,20%. Nah, kesimpulannya DPR menunjukkan sedikit penurunan dari 10.701,26% pada tahun 2021 menjadi 10.095,24% pada tahun 2022. Meskipun total dividen dan laba bersih penurunan dari tahun ke tahun, DPR yang sangat tinggi, bahkan melebihi 1%, menunjukkan bahwa perusahaan membayar dividen yang melebihi laba bersihnya, yang mengindikasikan penggunaan cadangan kas atau utang untuk memenuhi kewajiban dividen. Penurunan DPR pada tahun 2022 menunjukkan penyelesaian dividen terhadap penurunan laba bersih. Namun perusahaan tetap membayar dividen yang sangat besar relatif terhadap laba yang dihasilkan. Terus yang ketiga, dividend yield ratio atau DYR adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keuntungan berupa dividen dari investasi saham yang dilakukan oleh investor. DYR bisa dicari dengan dividen per share, terus dibagikan market value per share, terus dikalikan 1%. Nah, pada tahun 2020 terdapat DYR sebesar 430,10% dan pada tahun 2021 sebesar 206,23% dan pada tahun 2022 sebesar 185,09%. Nah, kesimpulannya, rasio dividen yield atau DYR menunjukkan penurunan dari 430,10% pada tahun 2020 menjadi 185,09% pada tahun 2022. Penurunan ini mencerminkan bahwa meskipun lebih rendah pada tahun 2022, menunjukkan pengembalian dividen relatif terhadap harga saham menurun, yang dapat mencerminkan penurunan daya tarik investasi saham dari perspektif pendapatan dividen. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dari analisis ini. Kalau ada yang kurang ngerti, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih? Ah, dipotong nih, Pak.